Halo semua, Wenita Indrasari di sini dan ini adalah today's guidance untuk tanggal 8 Maret 2019. 8 Maret 2019 hari yang penting buat saya. Dan ini juga adalah hari yang sama dengan Women's Day, di mana semua orang di seluruh dunia berpikir tentang hari perempuan. Dan apa pentingnya perempuan sebenarnya adalah energi feminin, energi yang biasanya tidak terlalu dipandang dalam lingkungan kerja dan sekarang dikedepankan. Karena banyak sekali isu-isu masalah di dalam dunia ini justru dengan mengangkat wanita atau perempuan, women, karena Women's Day ini bisa menjadi terpecahkan. Kalau kita lihat dari tarotnya, kita lihat gambar Five of Pentacles, itu rasanya kalah dan tertinggalkan. Barangkali itu idenya, awalnya. Awalnya adalah kita kayaknya sedih banget gitu. Merasa sendiri, merasa kurang diperhatikan. Is it? Dan ini adalah tantangannya tuh, Six of Wands, adalah kita susah melihat bahwasanya kita dengan segala drama kita itu sebenarnya menang. Kita itu sudah menang. Tidak usah didramatisir, kita itu sebenarnya menang. Tapi kita sukar untuk melihat bahwa kita dalam posisi yang oke, posisi yang menang. Nah, sarannya tentunya adalah kita memilih untuk melihat diri kita sebagai orang yang menang, sebagai orang yang oke-oke saja, dan jangan terlalu mendramatisir keadaan, karena setiap keadaan itu bisa saja tidak seperti apa tampaknya. Dengan demikian, kalau kita selalu memilih untuk melihat yang positif, ya, itu Seven of Cups, kita bisa seperti Nine of Swords kebalik. Tidak usah terlalu dipikirkan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari gambar Lenormand-nya, dan ini sepertinya gambar ular itu sering berulang, dan karena si ular dekat dengan nomor 2 ini adalah clover, itu adalah sesuatu yang bijak. Dan sebenarnya ular tidak selalu hal yang buruk, karena ular itu, walaupun katakanlah itu adalah sesuatu kata-kata yang sepertinya tidak sesuai dengan aslinya, tapi banyak sekali kata-kata bijak. Itu ketika kita berusaha bersikap bijak, kita tidak mengatakan apa adanya, tetapi menyelimuti dengan kata-kata yang indah. Dan tujuannya bukan untuk menipu, tapi tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat. Ya, kadang-kadang kita menahan beberapa informasi kepada anak kita bukan dengan maksud menipu mereka, tetapi membuat mereka itu percaya bahwa ada sesuatu yang positif. Dan seringkali terjadi kita tidak perlu membicarakannya, kita tidak perlu mengatakan hal yang buruk, kemudian esok hari ternyata memang kondisinya tidak ada apa-apa, dan anak kita tidak perlu merasa khawatir berlebihan, karena sebenarnya itu adalah kekhawatiran kita. Kira-kira begitu. Jadi, kalau ada clover itu adalah kebijaksanaan, dan ular adalah kita tarik sebagai kebijaksanaan, dan dari sesuatu yang kuat, beruang adalah sesuatu yang kuat, dan ini harus diterima sebagai perasaan. Ini gambar bulan nomor 32 adalah tentang emosi. Nah, dan kita memberikan kesempatan ya pada sesuatu yang tampaknya kurang baik, itu adalah apa? Benefit of the doubt. Kira-kira begitu, nomor 6. Artinya kita membiarkan orang berpikir, menduga-duga, mendapatkan ketidakjelasan, bukan untuk maksud bahwasanya kita menipu dia, tetapi untuk membuat orang berpikir lebih jauh dari itu. Untuk tanggal 8 Maret ini, sebagai hari yang spesial, saya membuka kartu Rumi dari Elena Fairchild, karena ini kartunya berbahasa Inggris. Jadi saya akan membacakan puisinya, ya, yang saya terjemahkan bebas. Dan puisi ini dibuat oleh Rumi
beberapa ratus tahun yang lalu dan sampai sekarang ini masih sering dibicarakan. Judulnya adalah Sacred Phoenix Heart, ya, atau hati Phoenix yang suci. Dalam selimut darah, cinta mengerudungi banyak taman mawar. Dengan segenap jiwa, cinta dengan lembut membimbing setiap pecinta ke taman hati. Akal berkata, dunia membatasi kita dalam 6 arah. Tak ada jalan keluar. Cinta berkata, ada satu jalan, dan saya telah melewatinya banyak kali. Puisi ini menunjukkan bahwa seringkali kita terperangkap dalam satu konsep logika yang begitu menghukum kita sehingga dia mematikan semua kesempatan, semua kemungkinan untuk memecahkan masalah. Jadi, dalam selimut darah, cinta mengerudungi banyak taman mawar, artinya adalah darah menunjukkan satu kepedihan. Tetapi, cinta juga, dengan kepedihan tersebut, cinta mengarahkan kita setelah penuh kepedihan tersebut, itu menuju ke taman mawar. Dan dengan segenap jiwa, cinta membimbing setiap pecinta ke taman hati. Jadi cinta itu dengan apapun situasi, ya, dia mengajak atau membimbing sampai ke taman hati. Jadi ada api cinta yang tidak pernah mati, ya. Setiap kali dia mati, dia tumbuh lagi, mati, dia tumbuh lagi. Matinya tidak benar-benar mati, karena setiap kali api itu tidak bisa dipadamkan, cinta itu tidak bisa dipadamkan. Sementara seringkali cinta itu tidak punya jalan keluar kalau kita berpikir pakai logika. Jadi dunia membatasi kita dalam 6 arah. Tak ada jalan keluar, tetapi cinta telah membuktikan. Cinta berkata, ada satu jalan, dan saya telah melewatinya banyak kali. Jadi banyak hal yang sepertinya terhenti, yang terhambat, ternyata satu-satunya jalan menyelesaikan masalah adalah dengan cinta. Dan kalau itu dikatakan tidak mungkin, dia sudah melewatinya beberapa kali. Cinta telah terbukti mampu melewati banyak hal, bahkan logika sekalipun. Dan itu sudah ditunjukkan berkali-kali. Kira-kira itu yang ingin dibicarakan dalam puisi ini. So, teman-teman, barangkali di tanggal 8 Maret 2019 ini, kita melihat tadi bahwasanya di setiap sisi, bahkan ada hal yang meragukan atau hal yang kita cover dengan kata-kata, sebenarnya di balik itu adalah kebijaksanaan. Kadang-kadang ada hal yang sepertinya tidak mungkin, tetapi ada satu hal yang bisa membuatnya terbuka, dan itu memang bukan akal kita yang bisa menjawab, tetapi adalah cinta. Kira-kira seperti itu. Agak susah dicerna, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap maksud dari hari ini. Demikian today's guidance untuk tanggal 8 Maret 2019. Winita Indrasari di sini. Salam hati dan cahaya.